sangat pribadi dan tema itu sangat mendekat dalam kehidupan kita, yaitu merdeka dari luka batin. Merdeka dari luka batin. Merdeka berarti kita bebas, luka batin, mari kita belajar bersama-sama. Bapak Ibu semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa luka batin itu sesuatu yang tidak bisa dilihat secara fisik. Kita tidak melihat luka batin, kita tidak bisa melihat dengan jelas. Kenapa? Yang luka itu bukan di luar, tapi luka itu adalah sesuatu yang dalam atau di dalam batin dan bisa dikatakan luka hati. Luka hati itu tidak ada yang tahu, tapi yang tahu itu sebenarnya diri kita dan lebih-lebih Tuhan. Saya akan memberikan suatu contoh, dan ini pasti mungkin kita pernah mengalami atau kita jumpai, yaitu suatu kesaksian, ini kesaksian yang nyata. Seorang ibu ketika, ini teman saya, ini suatu cerita, kesaksian teman saya. Seorang ibu, dia itu dulu ketika dia berpacaran sangat mesra sekali. Semuanya ini, dunia ini miliknya. Itu satu kerja dengan saya. Dan dia berkata, ketika saya sudah menikah, saya menikah 1 tahun, masih dunia ini masih terasa milik saya. 2 tahun mulai tergeser, mundur dan mundur. 3 tahun, 4 tahun mulai berubah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dari awal cintanya ini adalah miliknya, semuanya. 5 tahun kemudian suaminya meninggalkan dia. Dalam arti selingkuh kepada wanita lain. Tapi ibu ini kelihatan masih enjoy, masih happy, masih bisa tersenyum, masih bisa beribadah, bahkan masih bisa melayani. Tetapi ketika dia bisa tertawa di depan umum atau di depan temannya, sebenarnya ada suatu yang luka terlalu di dalam hatinya. Dia sangat menjerit, ada suatu pergumulan yang harus dia lepaskan. Dan tidak hanya itu ibu-ibu, Bapak Ibu, bahwa itu terjadi juga, sering terjadi kepada anak-anak. Contohnya, seorang anak ketika dia lahir, orang tuanya menginginkan dia seorang laki-laki, tetapi yang keluar perempuan. Singkat cerita, anak itu semakin hari semakin bertumbuh besar. Ketika dia semakin hari bertumbuh besar, di hadapan orang tuanya selalu salah. Bahkan selalu dibeda-bedakan antara kakaknya dan dia. Bahkan apa saja yang dikerjakannya selalu salah di hadapan orang tuanya. Yang selalu dipuji-puji adalah kakak-kakaknya. Kenapa? Anak ini ketika dia sudah lahir, sudah terjadi yang namanya penolakan. Dan apa yang terjadi, apa yang dialami oleh anak ini, dia sudah mulai minder. Walaupun dia sudah sekolah, sudah bekerja, tapi di dalam dirinya ada suatu keminderan yang luar biasa. Akibatnya apa? Apa saja yang dia kerjakan selalu takut. Dalam pemikirannya pasti selalu disalahkan. Itu adalah contoh nyata. Dan ini juga terjadi terhadap siswa saya kelas 3. Dia pindah dari sekolah lain karena sekolah lain itu sudah tidak bisa menangani. Anak ini kelas 3 laki-laki, ketika dia masuk di sekolah itu aneh pokoknya ibu-ibu, bapak ibu. Seperti orang liar. Dia senangnya menjotosin orang teman-temannya. Bahkan gurunya pun dia berani memukul. Lalu ditelusuri kenapa tuh anak ini. Sampai teman-teman saya itu berkata, wah ini khusus anak spesial. Lalu saya berkata bukan anak spesial ini. Tapi ada sesuatu
yang membuat dirinya seperti ini. Kalau anak spesial itu bawaan dari lahir. Lalu dia itu orang-orang berkata, wah kita keluarkan saja daripada mengganggu yang lain. Kenapa? Dia tidak nanggung-nanggung, dia berani memukul. Bahkan gurunya pun dia berani memukul, dibentak, ya anak kecil, dipukul, itu ada suatu pelanggaran HAM. Jadi guru serba salah. Lalu singkat cerita, ditelusuri bahwa ternyata anak ini ditinggal sama kedua orang tuanya. Bapaknya menikah kepada wanita lain, ibunya mengejar laki-laki lain. Yang jadi korban siapa? Anaknya. Dan anak ini ditinggal kepada orang lain. Dan yang mendidik atau yang mengasuh anak ini bukan dari saudara seiman. Tapi dia dididik dengan keras. Pokoknya kamu harus kerja, kamu harus cari duit di sana, kamu harus melakukan ini dan itu. Dan setiap hari dia menerima yang namanya pukulan. Sehingga ketika dia sekolah, ketika dia bertemu dengan temannya, dia melampiaskan emosinya terhadap temannya. Kalau saya tanya Bapak Ibu, yang salah di sini orang tua atau anaknya? Orang tua. Kalau anak itu bisa seperti itu, jangan salahkan anaknya, tapi salahkan orang tuanya. Pola pengasuh. Jadi ini juga suatu pelajaran buat kita. Kalau anak ini dia bisa mengalami itu karena ada suatu penolakan, ada suatu tekanan, ada suatu kekerasan yang dialami. Jadi Bapak Ibu semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa luka batin itu adalah luka hati yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu ada suatu penolakan, ada suatu kekerasan, bahkan tidak tertutup kemungkinan ketika dia lahir dia sudah mengalami suatu penolakan. Kalau dia mengalami seperti itu karena ada suatu luka batin yang dialaminya. Lalu ada beberapa ciri-ciri orang yang sedang mengalami luka batin. Mungkin kita bisa introspeksi diri. Apakah saya ini mengalami luka batin atau tidak? Kalau mengalami, kita cepat-cepat supaya bisa dipulihkan. Yang pertama, ciri-ciri orang yang mengalami luka batin yaitu mudah marah atau tersinggung. Mudah marah ketika seseorang itu dalam suatu komunitas, ketika ada seseorang yang tidak menerima suatu pendapatnya, emosinya tidak bisa dikendalikan. Bahkan meluap-luap emosinya sampai dia bisa mengeluarkan suatu perkataan yang kasar, bahkan tidak tanggung-tanggung dia berani memukul. Hanya karena mungkin bercanda, hanya karena tidak diterima pendapatnya, akhirnya dia emosi. Ini adalah suatu ciri-ciri orang yang mengalami suatu luka. Dan saya memberikan contoh, seorang ayah yang dulu sering dipukul ayahnya sendiri ketika dewasa, jadi mudah marah kepada anak-anaknya walaupun itu suatu hal yang sepele. Jadi orang yang suka marah atau gampang banget marah, walaupun sebenarnya kita melihat bahwa itu hal yang kecil, tapi bagi dia bisa sesuatu yang besar. Kenapa? Ada sesuatu luka yang belum dipulihkan. Jadi yang menjadi pertanyaan kepada kita, apakah kita memiliki hal itu? Jadi kita bisa melihat ketika kita mengalami suatu luka atau dalam komunitas kita ada sesuatu hal yang mungkin itu sedikit, tapi dia bisa emosi yang berkepanjangan, bahkan dia tidak bisa mengendalikan diri. Itu adalah ciri-ciri yang sedang mengalami luka batin yang belum dipulihkan. Hal yang kedua yaitu sulit mempercayai orang lain. Sulit mempercayai orang lain karena pernah dihianati oleh temannya sendiri. Saya memberikan contoh diri saya sendiri. Ketika saya SMA itu, saya itu punya teman. Sangat bestie banget Bapak Ibu. Dekat banget. Apa saja yang saya lakukan, apa yang saya alami, saya pasti cerita kepada
teman saya, mungkin bahasa sekarang ya bestie banget. Tapi suatu saat rahasia saya diceritakan kepada orang lain. Ketika saya mendengarkan dari hal itu, dari sejak itu saya tidak senang bersahabat kental kepada orang lain. Kenapa? Saya itu sudah mengalami yang namanya persahabatan yang sangat kental banget. Apa saja yang saya alami, apa saja yang saya rasakan, pasti saya ceritakan. Tapi beberapa tahun kemudian ada suatu ketidakcocokan itu, akhirnya itulah yang menghancurkan diri saya. Dari situ saya belajar bahwa persahabatan yang sangat kental itu sebenarnya tidak begitu bagus. Bisa membuat kita luka hati atau luka batin. Kenapa? Saya sudah sangat percaya kepada dia, tapi justru dialah yang menghancurkan diri saya. Jadi ketika saya berteman, saya akan biasa-biasa saja. Kenapa? Saya tidak mau mengulang sesuatu yang pernah terjadi di dalam diri saya. Itu suatu sulit untuk mempercayai orang lain. Tapi kalau sekarang bagi saya, ketika saya sudah percaya kepada orang lain, ya saya tetap mempercayai. Bahkan saya akan menjaga rahasianya. Kenapa? Saya tidak mau dialami apa yang pernah saya alami. Hal yang ketiga, ciri-ciri orang yang mengalami suatu luka batin yaitu mereka merasa tidak berharga atau rendah diri. Luka membuat seseorang kehilangan identitasnya. Jadi ketika seseorang ini menunjukkan suatu identitasnya itu dia tidak sangat percaya diri. Bahkan ketika dia disuruh melakukan sesuatu, walaupun sebenarnya itu dia bisa, tapi karena dia tidak percaya diri, akhirnya dia tidak bisa melakukan sesuatu. Kenapa? Di dalam dirinya ada suatu keminderan. Di dalam dirinya dia tidak percaya bahwa dia bisa, padahal sebenarnya dia bisa. Contohnya, di sini ada jemaat, kamu itu suaramu bagus, Boya kamu WL belajar untuk memimpin pujian. Lalu dia berkata, aku gak percaya diri kok. Padahal orang lain bisa mempercayai dirinya bahwa dirinya pasti bisa. Tetapi karena di dalam dirinya dia tidak percaya, akhirnya dia tidak mampu melakukan sesuatu. Jadi sebenarnya yang harus kita sadari di sini bahwa orang yang tidak percaya diri atau orang yang sering mengalami minder itu sebenarnya dia sedang kehilangan identitas dirinya sendiri. Sehingga dia tidak mampu melakukan sesuatu. Sekalipun dia mempunyai satu kapasitas, tetapi karena dia tidak mau melakukan, akhirnya kapasitas itu tidak akan bisa berkembang. Hal berikutnya yaitu luka batin sering membuat hati terikat pada kepahitan. Luka batin sering terikat pada kepahitan. Luka batin membuat hati ini tidak tenang. Ketika orang itu sudah mengalami kepahitan, dia pasti tidak akan tenang. Dia merasa bahwa hidupnya itu sudah tidak ada harganya. Dia hanya memikirkan sesuatu yang dialami sampai membuat dia itu tidak tenang. Bahkan tidur pun tidak tenang. Dia hanya memikirkan apa yang dialami pada saat itu. Bahkan tidak tertutup kemungkinan sesuatu yang pernah dialami beberapa tahun sebelumnya, dia pasti bisa membawa itu sampai dia tua atau sampai dia dewasa selama dia belum bisa dipulihkan. Jadi Bapak Ibu semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa ini adalah suatu ciri-ciri orang yang sedang mengalami yang namanya kepahitan. Yang pertama tadi bahwa mudah marah. Kita introspeksi diri dalam diri kita semuanya, apakah saya ini mudah marah atau tidak? Kalau mudah marah berarti kita cepat-cepat harus dipulihkan. Yang kedua yaitu sulit mempercayai orang lain. Ketiga yaitu selalu terikat pada kepahitan. Jadi pada pagi hari ini di dalam Mazmur pasal 147 ayat 3,
Mazmur 147 ayat 3. Sudah ketemu belum? Mazmur 147 ayat 3 bagi yang sudah menemukan saya minta untuk dibacakan. Ya, di sini dikatakan di dalam Mazmur ini berkata bahwa ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Yang harus kita garis bawahi di situ yaitu patah hati dan membalut. Dalam Mazmur ini menggambarkan bahwa Allah sebagai pribadi yang penuh kasih dan pemulihan. Dia tidak hanya menciptakan semua yang ada di bumi ini, tetapi dia juga memperhatikan setiap hati yang terluka untuk bisa disembuhkan. Di sini dalam Mazmur pasal 147 ini ayat 3 ada satu kata yaitu patah hati. Patah hati dalam konteks ini berbicara tentang remuk, kecewa, bahkan kehilangan harapan. Sekali lagi bahwa patah hati dalam konteks ini yaitu remuk, kecewa, kehilangan harapan. Kalau membalut di sini mengandung arti yaitu tindakan kasih yang penuh dengan kasih. Tuhan tidak meninggalkan ketika kita itu sedang luka, tetapi Dia juga sanggup membalut dan menyembuhkan setiap luka-luka yang kita alami. Kalau kita memperhatikan di dalam Mazmur ini bahwa sebenarnya itu Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang sedang patah hati dan remuk hatinya. Artinya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita memperhatikan juga di dalam tokoh-tokoh Alkitab dan kita ada suatu pertanyaan, apakah di dalam tokoh-tokoh Alkitab itu pernah ada orang yang mengalami patah hati? Ya, pasti ada. Salah satu contoh yang sering kita dengar yaitu Yusuf. Yusuf itu adalah salah satu anak yang paling disukai atau anak kesayangan dari ayahnya atau Yakub. Kita membuka dulu di dalam Kejadian pasal 37 ayat 20 sampai 27. Kejadian pasal 37 ayat 20 sampai yang ke-27. Nanti saya minta Mbak Mela membacakan buat kita semuanya. Ya,
Inilah sesuatu yang dialami oleh Yusuf. Yusuf ketika dia itu dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa sangat disayang oleh ayahnya atau Yakub, akhirnya timbul suatu kecemburuan terhadap kakak-kakaknya. Dan dari kakak-kakaknya itu akhirnya mereka benci kepada Yakub. Padahal sebenarnya itu ya Yusuf ini tidak tahu apa-apa, dia juga tidak meminta bahwa saya harus disayangi, tidak. Tapi ketika dia ini ditolak, bahkan dijual, dibuang oleh saudara-saudaranya, Yusuf ini dia tidak memilih untuk menahan atau dia tidak mau hidup dalam suatu kepahitan. Dia tidak mau hidup dalam suatu luka yang dimana dia itu tidak mau dibebaskan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf di sini bahwa Yusuf ini ketika dia mengalami suatu tekanan, ketika dia mengalami suatu luka yang sangat luar biasa, yang pertama yang dia lakukan, dia belajar untuk mendekat kepada Tuhan. Yang kedua apa yang dia lakukan yaitu ia tidak menyimpan dendam bahkan kebencian kepada saudara-saudaranya. Ia menyampaikan bahwa segala sesuatu yang telah dibuat oleh saudara-saudaranya itu bagi dia itu Tuhan sedang memproses hidupnya. Sehingga di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20 sampai 21 di sana berkata bahwa manusia mereka-reka kejahatan kepada saya, tetapi Tuhan mereka-reka kebaikan kepada saya. Artinya sekalipun manusia itu mereka-reka kejahatan, berniat untuk berbuat jahat kepada kita, tetapi dia meyakini Allah tetap mempersiapkan atau mereka-reka suatu kebaikan di dalam dirinya. Inilah sesuatu yang dilakukan oleh Yusuf, sehingga ketika dia menyadari hal itu, dia tidak menaruh kebencian, dia tidak dendam kepada saudara-saudaranya, karena dia tahu bahwa melalui penderitaan yang dialami ada sesuatu kebaikan yang Tuhan limpahkan di dalam hidupnya. Demikian juga ke dalam hidup kita Bapak Ibu, bahwa setiap proses atau apa yang pernah kita alami, sesuatu yang tidak menyenangkan diri kita, kita harus menyadari bahwa semuanya itu bukan karena kebetulan, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan kita supaya kita itu bisa mengalami yang lebih baik lagi daripada Tuhan. Contohnya Yusuf ini, ketika dia tahu bahwa Tuhan itu mereka-reka kebaikan dalam hidupnya, apa yang terjadi? Proses yang sudah pernah dia lewati, akhirnya Tuhan memakai Yusuf untuk memelihara bangsanya, bahkan keluarganya sendiri. Dia sangat sadar bahwa kalau dia tidak mengalami seperti itu, maka tidak tertutup kemungkinan Tuhan juga tidak akan memakai dia ke sesuatu yang lebih besar. Jadi Bapak Ibu semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa setiap luka yang kita alami, mari kita belajar bersama-sama bahwa mari kita senantiasa mencoba atau berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita tahu bahwa ada sesuatu luka yang belum dipulihkan dalam hidup kita, maka apa yang harus kita lakukan? Ada tahap-tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu kita harus berani mengakui bahwa kita itu sedang luka. Kita harus berani mengakui bahwa saya itu sedang luka. Ketika kita berani mengakui, maka kita akan berusaha bagaimana caranya supaya kita bisa disembuhkan. Kenapa? Awal dari pemulihan itu ketika kita mau mengakui. Pemulihan terjadi ketika kita berani mengakui apa yang sedang kita alami. Hal yang kedua, ketika kita ini mau dimerdekakan dari luka batin, yaitu kita sudah mengakui. Hal yang kedua yaitu serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Artinya bahwa izinkanlah Tuhan mengambil alih semua luka yang kita alami.
Izinkanlah Tuhan membalut setiap luka untuk kita bisa disembuhkan. Contohnya, ketika kita sakit secara fisik, kita kemana Bapak Ibu? Pasti ke dokter atau ke rumah sakit. Ketika kita pergi ke dokter, maka kita harus mempercayai semua perkataan dokter, termasuk obat-obat yang kita minum. Kita mengikuti aturan dokter. Dengan tujuan apa? Supaya kita bisa sembuh dari penyakit yang kita alami. Ketika kita itu mempercayai bahwa dokter ini bisa menyembuhkan sakit saya, maka apapun yang kita terima dari dokter itu pasti kita lakukan. Demikian juga dalam kehidupan kita, ketika kita itu tahu bahwa saya itu sedang mengalami luka, maka kita serahkan kepada Tuhan, maka ikuti alurnya Tuhan supaya kita itu bisa disembuhkan. Tak usah kita ngeyel, aku maunya seperti ini Tuhan. Ingat bahwa segala sesuatu yang Dia perbuat kepada kita pasti mendatangkan kebaikan. Tuhan tidak memberikan resep yang salah, tetapi resep yang dari dokter pasti resep yang paling tepat untuk menyembuhkan setiap luka-luka yang ada dalam hati kita. Berikutnya yaitu supaya kita itu dimerdekakan dari luka batin, yaitu belajar mengampuni. Yusuf ini bisa mengampuni karena ia tahu bahwa Allah turut bekerja dalam setiap penderitaan yang dialami. Ketika dia sangat paham apa yang dialami pada saat itu dari keluarganya, dia sangat sadar bahwa semua yang dialami itu Tuhan selalu turut bekerja dalam hidupnya, sehingga semuanya bisa dilewati. Dan ketika dia sangat paham hal tersebut, akhirnya dia tidak menaruh kebencian dan dendam kepada saudaranya. Terkadang kita semua Bapak Ibu bahwa ketika kita itu disakiti sedikit saja, kita sudah tidak mau. Bahkan mengampuni, mengasihi itu sangat susah. Kenapa kita berkata bahwa saya sudah disakiti, saya tidak mau lagi kepada dia. Jadi yang Tuhan inginkan, ketika kita ingin mau dipulihkan, yang harus kita lakukan harus mengampuni. Jangan kita berharap saya akan dimerdekakan dari luka batin ketika kita masih mengekang atau kita masih menyimpan suatu kebencian dari orang-orang yang menyakiti kita. Jadi Bapak Ibu semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, selain kita itu belajar untuk mengampuni, yaitu hal yang terakhir kita lakukan yaitu isi hati kita, pikiran kita, yaitu firman Tuhan. Contohnya, ketika kita itu mengisi hati dan pikiran kita tentang firman Tuhan, ketika muncul dalam hati kita, dalam pemikiran kita, mengingat masa-masa lalu kita yang sangat menyakitkan, kita berkata, saya tidak mau, saya akan memberikan pengampunan. Ketika saya mengampuni, maka Tuhan mengampuni saya. Ketika dalam pemikiran kita ada suatu rasa tertolak, dan mungkin itu dalam pemikiran kita muncul bahwa hidupku tidak berharga, katakan di dalam dirimu, Tuhan berkata, aku berharga di mata Tuhan. Perkatakan firman itu di dalam diri kita. Artinya kita harus menghidupi firman itu melalui hati kita dan pikiran kita. Saya yakin dan percaya ketika kita memperkatakan firman itu dalam hidup kita, saya yakin dan percaya bahwa firman itu pasti hidup di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa sesuatu yang luka, seberat apapun luka yang kita alami, sebenarnya tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk menyembuhkan setiap kita. Satu hal yang kita lakukan, maukah kita disembuhkan atau tidak? Ketika kita itu mau disembuhkan, maka bukalah hatimu, akuilah itu di hadapan Dia dan serahkanlah itu kepada Dia. Ketika kita mau menyerahkan semuanya, maka kebenaran firman Tuhan itulah yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Kenapa? Tidak ada luka yang paling dalam yang Tuhan tidak bisa sembuhkan, tetapi semua luka yang kita alami
itu hal yang kecil ketika Tuhan menyembuhkan setiap hidup kita. Jadi Bapak Ibu semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau Tuhan atau kalau Yusuf bisa dipulihkan, saya yakin dan percaya semua kita yang ada di sini ketika kita mengalami suatu luka hati, Tuhan juga sanggup memulihkan setiap hidup kita. Tuhan juga sanggup memerdekakan kita dari luka batin ketika kita itu datang kepada Dia. Amin.